Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Octavia Permayasa, SEMM, yang akan mengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Baik, pada pertemuan hari ini, mata kuliah Manajemen Keuangan, kita akan membahas tentang, saya share screen dulu sebentar ya. Oke, baik. Kita akan membahas mata kuliah Manajemen Keuangan. Oke. Materi yang kita bahas pada hari ini adalah tentang analisa laporan keuangan, analisa rasio. Pengertian analisa laporan keuangan itu sendiri adalah analisa laporan keuangan adalah kegiatan menganalisa laporan keuangan yang lahir dari suatu konsep dan sistem akuntansi keuangan. Dengan memahami sifat dan konsep akuntansi keuangan, maka akan lebih mengenal sifat dan konsep laporan keuangan, sehingga dapat menjaga kemungkinan salah tafsir terhadap informasi yang diberikan melalui laporan keuangan, sehingga kesimpulan yang didapat akan lebih akurat. Nah, oke, selanjutnya arti penting analisa laporan keuangan adalah analisa terhadap data keuangan suatu perusahaan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan suatu perusahaan. Ya. Analisa rasio keuangan merupakan dasar untuk menilai dan menganalisa prestasi operasi perusahaan. Analisa laporan keuangan juga dapat digunakan sebagai kerangka kerja perencanaan dan pengendalian keuangan. Baik, kita lanjutkan. Setiap orang akan mempergunakan rasio keuangan dengan cara yang berbeda-beda. Ya, pertama, bagi manajemen perusahaan, rasio keuangan itu dipergunakan untuk perencanaan dan mengevaluasi performa atau prestasi manajemen dikaitkan dengan prestasi rata-rata industri. Ya, ini bagi manajemen perusahaan. Sedangkan bagi manajer kredit, ya, ini sangat penting juga bahwa rasio keuangan ini dipergunakan untuk memperkirakan risiko potensial yang dihadapi oleh para peminjam atau debitur dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran tingkat keuntungan yang diminta. Ini kalau dilihat dari segi manajer kredit. Selanjutnya, nah, dari segi investor, ya, analisa lapor keuangan ini adalah untuk mempergunakan rasio keuangan ini sebagai alat untuk mengevaluasi nilai saham dan obligasi berbagai perusahaan. Selain itu juga dapat dipergunakan untuk mengukur adanya jaminan atas keamanan dana yang ditanamkan di dalam perusahaan. Jadi ada tiga tentang kalau kita bicara analisa rasio keuangan ini ada tiga ya yang menggunakan rasio analisa laporan keuangan. Pertama itu dari segi manajemen, kedua dari segi manajer kredit, dan tiga dari sisi investor. Oke, kita lanjut ya. Nah, keempat dari manajer perusahaan. Nah, manajer perusahaan ini menggunakan analisis risiko keuangan untuk mengidentifikasi kemungkinan melakukan merger atau penggabungan dengan perusahaan lain. Ya, oke. Selanjutnya manfaat. Nah, apa sih manfaat dengan penggunaan analisa laporan keuangan ini? Ya, ada apa manfaatnya? Manfaatnya antara lain pertama, analisa rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat
menilai kinerja dan prestasi perusahaan. Ya, jadi analisa rasio keuangan ini sebagai alat untuk menilai kinerja dan prestasi perusahaan. Yang kedua, analisa rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan. Jadi, dari analisa rasio keuangan ini, manajemen bisa membuat perencanaan keuangan. Yang ketiga, analisa rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. Ya, jadi dari analisa laporan keuangan ini bisa menjadikan suatu alat ya, alat mengevaluasi kondisi perusahaan, kondisi keuangan suatu perusahaan tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita lihat lagi, analisa laporan keuangan ini dibagi beberapa kelompok-kelompok. Ya, ada beberapa kelompok pembagian analisa laporan keuangan. Pertama adalah rasio likuiditas atau disebut dengan liquidity ratio. Yang kedua adalah rasio aktivitas atau yang disebut dengan activity ratio. Yang ketiga adalah rasio liabilitas atau leverage ratio. Yang keempat, rasio kemampuan menghasilkan laba atau profitability ratio. Yang keenam adalah rasio pertumbuhan, growth ratio. Dan yang terakhir, keenam, rasio penilaian atau price earning ratio. Kita lanjut ya. Ukuran yang sering digunakan dalam menilai keuangan adalah rasio, yaitu alat yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data keuangan. Ya, ukuran yang sering digunakan dalam menganalisa keuangan adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data keuangan. Nah, cara pembandingan yang dapat dilakukan oleh para penganalisa ini adalah pertama adalah dia bisa membandingkan rasio sekarang atau present ratio, ya, present ratio dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama. Ya, jadi uh, membandingkan ya, membandingkan present sekarang, rasio-rasio sekarang dan rasio yang diperkirakan untuk waktu yang akan datang, ya, waktu yang akan datang, tapi digunakan oleh yang ada dalam perusahaan yang sama. Perusahaan yang sama ini maksudnya adalah perusahaan yang sama-sama bidang usahanya, ya, bidang usahanya. Oke. Yang kedua adalah membandingkan rasio-rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau radio industri dalam waktu yang sama. Ya, jadi kalau yang pertama itu membandingkan perusahaan yang sama, tapi kedua itu membandingkan rasio-rasio semacam perusahaan yang lain yang sejenis, tapi waktunya sama. Nah, nah, kita lanjut. Untuk pengukuran likuiditas sendiri, secara keseluruhan itu bermacam-macam alat likuiditasnya. Yang pertama itu adalah current ratio. Nah, current ratio itu apa sih? Current ratio itu adalah kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang dimiliki. Ya, rasio ini merupakan alat ukur bagi likuiditas, yaitu solvabilitas jangka pendek. Ya, jadi current ratio itu bagaimana perusahaan itu bisa ya membayar hutang-hutangnya yang segera jatuh tempo. Hutang-hutangnya segera jatuh tempo dengan apa? Dengan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Aktiva lancar itu apa aja sih? Apa aja sih? Aktiva lancar itu kan terdiri dari pertama kas, hutang, persediaan, atau efek. Itu merupakan aktiva-aktiva lancar. Jadi current rasio itu membandingkan. Ya, rumusnya adalah membandingkan antara aktiva lancar dibandingkan dengan utang lancar. Ya, itu disebut dengan current ratio. Oke, kita lanjut ya. Selain current ratio, ada pertama lagi likuiditas ya. Likuiditas ya.
Likuiditas adalah rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan, itu kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan suatu perusahaan dapat menyediakan alat-alat likuid sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kewajiban finansialnya pada saat ditagih. Atau dapat dikata lain, likuiditas untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tepat pada waktunya. Ya. Jadi perusahaan itu dikatakan liquid atau cair apabila perusahaan itu dapat memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Jangka pendeknya yang segera jatuh tempo. Itu likuiditas. Ya, jadi makanya perusahaan-perusahaan yang liquid atau yang cair itu perusahaan yang bisa menyelesaikan seluruh kewajiban-kewajiban jangka pendeknya pada saat tepat waktunya. Itu disebut dengan likuiditas. Ya, oke. Tadi agak itu sedikit. Oke, nah ini aktiva lancar ya. Nah, kalau kita bicara aktiva lancar itu terdiri dari apa aja ya? Aktiva lancar itu current aset itu meliputi kas, surat berharga, piutang, dan persediaan dan sebagainya. Ya, kalau utang lancar itu terdiri dari current liability meliputi utang jangka panjang, utang bunga, utang wesel, utang gaji, dan utang jangka panjang. Nah, menurut Bambang Rianto, dalam bukunya Bambang Rianto, suatu perusahaan harus mempertahankan nilai current rasionya. Ya, suatu perusahaan harus dapat mempertahankan nilai current rasionya itu sebesar 3:1. Artinya apa? 3:1 artinya adalah setiap utang lancar Rp1 itu dijaminkan dengan aktiva lancar sebanyak 3. Nah, kalau 1:3 berarti dia liquid. Nah, bagaimana kalau seandainya 1:1 dia tidak liquid? Kenapa tidak liquid? Karena 1:1 artinya setiap Rp1 utang lancarnya dijaminkan oleh satu aktiva lancarnya. Nah, nanti apa yang akan terjadi? Kalau utangnya segera jatuh tempo, semua hutangnya jatuh tempo, utang jangka pendeknya jatuh tempo, utang lancarnya jatuh tempo, ya, aktiva lancarnya habis untuk membayar hutang-hutangnya. Makanya yang terbaik menurut bukunya Bambang Rianto dalam buku manajemen keuangan, rasio current rasio yang terbaik adalah 3:1. Artinya setiap utang lancar sebesar Rp1 harus dijaminkan dengan aktiva lancar sebesar Rp3. Artinya, kalau seandainya pada saat itu utang-utangnya jatuh tempo, ya 3:1, maka dia masih punya dua lagi, dua kali lagi, ya, dua kali lagi aktiva lancarnya untuk mengoperasional perusahaannya. Ya, pahamnya sampai sini ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah contoh. Contoh, ya. Di contoh, diketahui total aktiva lancarnya adalah 2 juta. Total hutang lancar adalah 500.000. Maka berapa besar current rasio dan apa artinya? Ya. Berapa besar current rasio dan apa artinya? Ya. Nah, kita tahu tadi rumus current rasio adalah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Nah, berarti current rasio aktiva lancarnya tadi adalah 2 juta. Hutang lancarnya adalah 500.000. Berarti 2 juta dibagi dengan 500.000 adalah 4 kali. Artinya bahwa setiap Rp1 hutang lancar dijaminkan oleh Rp4 aktiva lancar. Nah, kalau 1:4 ini adalah sangat liquid. Ya, sangat liquid. Kalau pada saat itu hutangnya jatuh tempo, ya, hutang lancar jatuh tempo, perusahaan masih bisa beroperasional lagi. Karena perbandingannya 1:4. Oke. Nah, setelah current ratio ada juga analisa di likuiditas. Di likuiditas itu adalah cash ratio. Cash ratio itu adalah kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dan efek yang dapat diuangkan. Ya. Karena yang paling dapat diuangkan itu adalah kas dan efek. Ya, kas dan efek itu paling cepat diuangkan. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaannya diketahui jumlah kasnya adalah 500.000,
efeknya adalah 100.000 dan utang lancarnya 400.000, maka berapa besarnya cash ratio dan apa artinya? Ya, berapa besarnya cash ratio dan apa artinya? Kita kembali lagi ke rumus. Rumusnya adalah kas tambah dengan tambah efek sama dengan dibagi utang lancar adalah rumus dari cash ratio. Berarti di sini bisa tahu teman-teman semua bahwa kasnya 500.000, efeknya 100.000, dan utang lancar 400.000, maka cash rasionya adalah 500 ditambah dengan 100 dibagi dengan 400.000. Nah, adalah 1:1,5 kali. Artinya, setiap Rp1 utang lancar dan utang lancar dijaminkan 1,5 kas dan efek. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang quick asset ratio. Ini masih dalam analisa likuiditas, ya. Quick asset ratio. Nah, quick asset ratio itu apa sih? Quick asset ratio itu adalah kemampuan untuk membayar hutang-hutang, ya, yang segera harus dipenuhi dengan apa? Dengan aktiva lancar yang lebih liquid, ya, dengan aktiva lain lebih liquid. Apa itu liquid? Itu adalah rasio untuk mengukur solvabilitas jangka pendek tetapi tidak memperhitungkan persediaan, karena persediaan merupakan aktivitas lancar yang kurang liquid. Jadi aktivitas lancar jadi aktiva lancar yang paling liquid itu adalah kas, efek, dan piutang. Kenapa persediaan itu tidak termasuk yang liquid? Ya, yang tidak liquid karena uh, persediaan itu kan harus perlu dijual lagi. Ya, dia tidak termasuk yang liquid. Nah, rumusnya adalah quick asset test ratio, rumusnya adalah kas ditambah dengan efek ditambah dengan piutang dibagi dengan hutang lancar. Oke, nah kita lihat contohnya lagi. Contoh, menggunakan pola poin B tadi adalah kasnya adalah 500.000, efeknya adalah 100.000, kasnya adalah 400.000, nih kita lihat ya, kasnya adalah 500.000, efeknya adalah 100.000, ya, dan piutangnya adalah 50.000, maka berapa besarnya quick rasionya dan apa artinya? Nah, kita lihat ya rumusnya. Quick asitas rasio adalah rumusnya kas tambah dengan efek ditambah dengan piutang dibagi dengan utang lancar. Ya, kasnya tadi adalah 500.000, efeknya adalah 100.000, dan piutang adalah 50.000. Dibagi dengan utang lancarnya 400.000, maka hasilnya adalah 1,625 kali. Artinya ya, Rp1 utang lancar itu dijaminkan oleh 1,625 rupiah kas, efek, dan piutang. Ya, sampai di sini kita sudah membahas tentang likuiditas. Nah, selanjutnya kita akan membahas adalah tentang solvabilitas. Solvabilitas itu apa sih? Nah, solvabilitas adalah kemampuan dari suatu perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansial pada saat perusahaan itu dilikuidasi atau dibubarkan. Ya, jadi gini, kalau perusahaan itu dibubarkan, ya, kemampuan perusahaan itu untuk membayar seluruh hutang-hutangnya. Kalau tadi likuiditas, kita hanya bicara tentang hutang jangka pendek yang dibandingkan dengan apa? Dengan aktiva lancar dibandingkan hutang lancar. Itu likuiditas. Ya, kenapa disebut likuiditas? Karena liquid itu adalah kita membandingkan utang-utangnya yang segera jatuh tempo. Utang-utang jangka pendek yang akan segera jatuh tempo. Berbeda dengan solvabilitas. Kalau solvabilitas itu adalah kemampuan perusahaan tersebut untuk membayar seluruh hutang-hutangnya apabila perusahaan itu dilikuidasi. Nah, kalau perusahaan itu dilikuidasi berarti kita lihat dari apa? Dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Jadi jadi kalau kita lihat, kalau pada saat likuiditas tadi kita membandingkan hanya aktiva lancar dan hutang lancar, kalau solvabilitas kita membandingkan seluruh harta-hartanya, apakah seluruh harta-harta perusahaan tersebut aktiva lancar dan aktiva tetapnya
total aktifannya, ya, total aktifannya itu bisa nggak menutupi seluruh kewajiban-kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Nah, mari kita lihat dalam hubungan antara likuiditas dengan solvabilitas. Ada 4 kemungkinan yang dialami oleh perusahaan. Pertama adalah perusahaan itu liquid dan insolvable. Artinya apa sih? Artinya gini, perusahaan itu liquid. Artinya ketika perusahaan itu hutang-hutangnya jatuh tempo, hutang-hutang jangka pendek jatuh tempo, dia punya uang, dia punya aktiva lancar untuk membayar seluruh hutang-hutangnya yang segera jatuh tempo. Tetapi insolvable, artinya apa? Artinya kalau perusahaan itu pada saat itu dilikuidasi, ya, seluruh harta-hartanya, baik aktiva lancar dan aktiva tetap, itu tidak bisa memenuhi seluruh kewajiban jangka panjangnya. Dalam arti kata, kalau saat ini dilikuidasi, ya, harta-hartanya tidak bisa membayar seluruh kewajiban-kewajibannya, baik itu jangka pendek atau jangka panjang. Artinya, total aktifannya tidak bisa memenuhi untuk membayar seluruh total hutangnya. Itu yang disebut dengan perusahaan itu liquid dan insolvable. Yang kedua, kalau kita lihat ke sisinya, perusahaannya liquid dan solvable. Liquid dan solvable. Artinya apa? Artinya kalau perusahaan ini liquid, berarti kemampuan dia untuk membayar hutang-hutangnya yang segera jatuh tempo, dia punya uang. Aktiva lancarnya bisa membayar seluruh hutang-hutangnya yang jatuh tempo, hutang-hutang jangka pendeknya. Dan solvable, ini yang paling bagus. Kenapa? Kalau perusahaan itu dilikuidasi pada saat ini, seluruh aktiva tetapnya dan aktiva lancar, seluruh aktivanya, total aktivanya bisa untuk membayar seluruh kewajibannya. Jadi total aktiva bisa membayar seluruh total hutangnya. Itu disebut dengan liquid dan solvable. Perusahaan yang bagus adalah perusahaan liquid dan solvable. Yang ketiga, perusahaan yang solvable, tetapi dia illiquid. Solvable tapi illiquid. Artinya apa? Artinya gini, kalau perusahaan itu pada saat ini dilikuidasi, ya, total aktivanya bisa melunasi seluruh hutang-hutangnya, baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Itu dia sebut solvable. Tetapi dia illiquid. Illiquid. Illiquid artinya apa? Ketika pada saat ini jatuh tempo hutang-hutang jangka pendeknya, dia tidak punya uang untuk membayarnya. Aktiva lancarnya tidak bisa menutupi hutang yang akan jatuh tempo. Itu disebut dengan illiquid. Tetapi kalau dia dilikuidasi pada saat ini, dia punya aktiva tetapnya. Ini bisa terjadi kenapa? Kemungkinan dia punya aset aktiva tetapnya besar. Tapi aktiva lancarnya itu dia minim. Ini bisa terjadi, bisa. Nah, yang terakhir, perusahaannya sudah tidak insolvable, terus tidak liquid pula. Dia tidak insolvable, tidak liquid pula. Artinya apa? Artinya perusahaan ini kalau pada saat ini dia dilikuidasi, ya, dilikuidasi, seluruh harta-hartanya, aktiva tetap dan aktiva lancarnya tidak bisa untuk menutupi seluruh hutang-hutangnya. Itu disebut insolvable. Terus tidak illiquid lagi. Saudara tidak bisa menutupi, terus ketika dia utangnya jatuh tempo, hutang-hutang jangka pendeknya jatuh tempo, dia tidak bisa bayar. Dia tidak bisa melunasi dengan aktiva lancarnya, dengan kasnya, dengan efeknya, dengan piutangnya, dengan persediaannya. Tidak bisa menutupi utang-utang jangka pendeknya. Itu disebut dengan illiquid. Nah, kalau perusahaan sudah insolvable dan illiquid, ya sebaiknya diapain? Sebaiknya di likuidasi saja. Oke, baik, kita lanjutkan. Ya. Nah, ini perhitungan untuk solvabilitas. Itu pertama adalah total asset to debit ratio. Artinya apa? Jumlah aktiva dibagi dengan jumlah hutang. Ada juga namanya net worth to debt ratio, yaitu modal sendiri dibagi dengan jumlah hutang. Nah, misalkan modal sendiri sama dengan jumlah aktiva dikurangi dengan jumlah hutang. Ya. Modal sendiri
itu sama dengan jumlah aktiva dikurangi jumlah hutang. Nah, pertanyaannya, jika diketahui jumlah aktiva adalah 450.000, jumlah hutang adalah 300.000, maka berapa besar solvabilitas dan apa artinya? Ya, jumlah aktivanya 400.000, jumlah hutangnya adalah 300.000. Artinya apa? Nah, artinya apa itu? Artinya apa? Berarti kalau kita menghitung solvabilitasnya dapat dari 450.000, 450.000, ya, 450.000 itu kita bagi dengan 300.000. Nah, ada berapa? Nilai total aset to debt ratio-nya adalah 1:5, 1,5 kali. Artinya setiap 1 rupiah jumlah hutangnya itu dijaminkan dengan 1,5 jumlah aktiva. Solvable nggak? Solvable. Kenapa? Karena ketika dia dilikuidasi pada saat ini, jumlah aktivanya bisa untuk melunasi jumlah hutangnya. Jumlah aktivanya adalah 450.000, jumlah hutangnya 300.000. Berarti bisa membayar seluruh hutang-hutangnya. Dia disebut dengan solvable. Nah, kalau kita lihat dari net worth to debt ratio, itu perbandingan antara modal sendiri dan jumlah hutang. Ya, modal sendiri itu didapat dari jumlah aktiva dikurangi dengan jumlah hutang. Jumlah aktiva dikurangi dengan jumlah hutang. Ya, berarti jumlah aktivanya berapa? 450 dikurangi dengan 300 atau 50.000 dibagi dengan jumlah hutangnya adalah 300.000. Ya, oke. Ini tadi ya solvabilitasnya. Nah, yang selanjutnya adalah rasio profitabilitas. Apa sih profitabilitas? Profitabilitas adalah kemampuan. Ya, kemampuan perusahaan itu untuk menghasilkan laba. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba disebut rasio profitabilitas. Ya, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva yang dimiliki, beroperasi secara efisien dan memberikan kembalian atau return kepada investor. Ya, rasio profitabilitas dipecah menjadi 3 kelompok rasio, yaitu pertama rasio pemanfaatan aktivitas, rasio kinerja operasi, dan rasio kembalian investasi. Oke, nah ini adalah rumusnya rasio pemanfaatan. Jadi rasio pemanfaatan aktivitas yaitu aset turnover, itu penjualan bersih dibagi rata-rata total aktiva, atau net sales dibagi average total aset. Work capital turnover, penjualan bersih dibagi rata-rata modal kerja, atau net sales dibagi average work capital. Ya. Nah, ini kalau kita menurut fixed asset atau turnover, aset turnover, penjualan bersih dibagi dengan rata-rata total total aktiva tetap, atau net sales dibagi average fixed asset. Nah, rasio pemanfaatan aktiva lancar masih dapat dirinci lebih lanjut menjadi cash turnover, account turnover, dan sebagainya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini pemaparan hari ini, sesi ini tentang analisa rasio, terutama masalah likuiditas dan solvabilitas. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.